kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi, khususnya sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa jami'a sahabat Rasulullah masyaallah balagh wa ahli agamakan wa salli jami'a awliya ta'ala masyaallah Syekhna Susul Al-Imam Al-Ghazali Syekhna wa Syekhna Ibnu Hajar al-Asqalani Syekhna Bantan Al-Tanari wa Syekhna Syekh Daman Huri Yasin wa Syekh Hasan Mustafa Syekh Mukhtar Syekh Yasin Al-Fadani wa Syekh Ismail Makam Mukarramah wa Syekh Sayyidina Abdullah bin Abdul Qadir Marang wa Syekh Abi Al-Tahir kena Abiya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ma'na ay bi dzikri kulli ismin min asma'ihi ta'ala sawa'un kanat dalatan 'ala dzat faqat kala bil jalalah aw 'alaihi wa 'al sifat qalbir rahmanir rahim halaqan musta'ina aw mutabarrikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu hasal akhirah, tanggal 12 bulan 7 2020. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, sebulan sekali kita ketemu dan abah lihat gagah-gagah semua sehat-sehat ya. Alhamdulillah itu kitalah yang disebut oleh Kanjeng Rasul selalu berkumpul di hilakul zikri, ingat kepada Allah ya, kalau ilmi mengisi sisa-sisa umur yang sudah maghrib kita untuk bekal di akhirat. Makanya kita niatkan lillahi ta'ala, niatkan ini Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali sudah sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu hartal akhirah nazil lahu fi harsihi. Itu firman Allah ya kan, man kana yuridul harsal akhirah, barang siapa bermaksud mengejar keuntungan dunia ya, pahala dunia, atau barang siapa mengejar pahala akhirat, man kana yuridu hasal akhirat, barang siapa orang itu mengejar pahala akhirat, nazid lahu, aku tambahkan buat dia, fi harsihi, pahalanya. Ya kita mengejar pahala akhirat diantaranya yaitu thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi. Setelah kita ngejar ini thalabul ilmi yang disebut fadil, baru mengejar yang lain yang disebut mafdul. Jadi takdimul fadil alal mafdul, mendahulukan yang wajib, mengakhirkan yang sunnah. Itu harusnya. Apa kurang? Kurang
Ya kan? Hidup itu harus mendahulukan yang wajib, mengakhirkan yang sunnah, bukan terbalik. Jadi takdimul wajib ala sunnah, ngahulakeun heula wajib, membelakangkan sunnah. Kebanyakan terbalik, kebanyakan mendahulukan sunnah, membelakangkan wajib kebanyakan. Seperti mana? Ya kan? Ada orang yang cerita, saya alhamdulillah puasa Senin Kamis nggak keliwat, tahajud nggak pernah keliwat, duha apalagi, wiridan juga nggak pernah keliwat. Ada yang itu sunnah. Ngaji enggak, salah banget gitu. Ngaji wajib, tholabul ilmi wajib. Banyak yang begitu. Alhamdulillah, saya mah atau sholawat setiap malam Jumat atau dibaca 1000 kali. Yasin, tabarok, rahmo, zikir, puasa Senin Kamis belum berhenti, duha tahajud apalagi. Tapi nggak pernah ngaji, itu kan mendahulukan sunnah, menghilangkan wajib. Harus wajib dulu, baru itu ya. Salah banget, wajib sedangkan tholabul ilmi bukan wajibnya wajib ain, setiap kepala wajib. Ya kan? Itu makanya kan Rasul zat yaumin pada suatu hari kan Rasul zahabatul kharajatul Madinah, keluar dari Madinah. Fara'a majlisan, melihat dua majlis kami Rasul. Al-ula yazkurullah wa ya'ulahu. Masjid yang majlis itu dilihat oleh kami Rasul sedang berzikir dan berdoa kepada Allah. Itu kan bagus, ya kan? Kata kami Rasul, insya'a a'tahu wa insya'a manahu. Berzikir begitu dan berdoa, atau kalau Allah maksudnya mengabulkan ya dikabulkan, kalau Allah enggak ya enggak, kata Rasul. Semua wajib ukhra, masjid yang lain begitu dilihat yu'allimun nas, sedang ngajar, sedang ngajar hukum syarat. Apa kata Rasul? Ana bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai seorang mu'allim. Masuk ke majlis ini, ya. Jadi tholabul ilmi itu begitu Rasul. Masuk ke majlis ini, ana bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, mu'allim ya, dalam ilmu. Masuk ke majlis ini, tidak majlis-majlis. Makanya di sini diputuskan harus takdimul wajib ala sunnah, mendahulukan wajib, membelakangkan sunnah. Gitu. Setelah ngaji mama, ya di situ mau wiridan silakan. Sudah enak kita setelah menempuh wajib. Nah di sini makanya Allah berfirman, barang siapa yang mengejar akhirat, nazillahu fi hartihi, aku akan tambahkan lagi pahalanya. Ini mengejar akhirat gitu. Ya. Nazillahu, aku akan tambahkan pahalanya. Wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang mengejar pahala dunia, artinya duniawi lah, masa duniawi ya kan. Nuti minna, aku kasih juga, silakan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat tidak kebagian. Ya kan? Apa yang dimaksud mengejar pahala dunia? Ya itulah bekerja menantikan bayaran, nolong masyarakat, menantikan pengembaliannya. Itu ya kan? Jadi tidak ada lillahi ta'ala dalam hati, ya kan?
menolong orang, ingin dibalas dengan sesuatu. Kalau itu silakan Allah kasih, tapi di akhirat mual kebagian yang itu, ya kan? Wa qala ta'ala man kana yuridul ajilah, barang siapa bermaksud untuk cepat-cepat dapat masalah dunia, tuh. Ajalnya aku cepatkan, jangan khawatir, ya kan? Fiha mana sahadat aku. Kita dagang mengejar keuntungan, ayo aku kasihkan sahadat aku. Jadi ini artinya dalam usaha apapun dalam kehidupan ini Allah lah yang mengatur. Makanya jangan sampai di hati teh ya maklum bapak tempat pertanyaan di teh masyarakat sok nanya banyak kejadian. Kita warung dibuka nih, tiba-tiba ada lagi yang ke warung sebelah sana, langsung kita begini, nggak boleh. Apalagi sampai nunduk sesuatu, biasanya aku lakuin ini sekarang jadi tidak ke negara-negara itu. Toh, siapa yang aku kasih sekehendak aku? Jadi kalau sudah ngikutin jejak atau iktibar kepada ayat, kepada firman, kita tersejuk hati, dingin, tercapek, terkeluh kesah, gitu ya. Makanya dalam usaha itu ya semua barang ini rezeki mau kemana larinya, gitu ya. Jadi harus serba buat ibadah, dagang ibadah, ya kan? Bikin kandang ayam ibadah, semua diibadahkan supaya orang tercapai. Kenapa? Tidak menantikan balasan kalau ibadah makan. Ibadah tidak menantikan balasan. Jadi tidak capek. Hati itu rezeki berapa saja datangnya, ya alhamdulillah. Terus, gitu ya kan? Wa ta'ala wa man aradal akhirat, dan siapa yang bermaksud untuk akhirat, wasa'alaha, dia lari mencari akhirat, ya kan? Sa'yaha, maka Allah akan memberikan sebagaimana dia lari kepada akhirat. Ya. Dia apa saja yang perbuatan akhirat, apa saja, dia tuh semangat sekali untuk mengerjakannya. Allah mau seperti itu mengasihinya. Tengaralakan seperti ingatan kita kepada kuliah subuh nih, dari kemarin sudah ingat saja, malah sudah nanya-nanyakan ada enggak subuh. Begitu waktunya ada, datang dengan segera. Jangan khawatir, Allah pun segera mengasihkannya sesuai dia dengan cepat. Apa saja, kelakuan apa saja, menolong orang ke, membantu yang lain ke, dalam hati ingin segera membantunya, Allah juga akan segera memberikannya. Itu. Amataro al-isyarah, apakah tidak pernah diperhatikan ada salah satu tanda isyarat kullaha ila iradati, itu tergantung semua kepada keinginan, kehayal. Kemana keinginan iradah kita, keinginannya itu ada di sini semua. Membantu orang, membeli sesuatu, tidak mau anu, keinginan tidak mau anu, keinginan kita membantu si dia, keinginan kita menolak anu, itu terserah di hati kita irodahnya apa. Kalau irodahnya kehendak keinginannya kepada akhirat, Allah juga akan memberikan irodahnya kepada siapa. Gitu. Ya, ngajilah contohnya ini, jangan dianggap sepele ngaji teh. Jangan, Allahu Akbar, dari mulai rumah malaikat mensayapkan, memabirkan sayapnya menaduhi kita ke sini. Kula khutwatin setiap langkah ditulis sama Allah. Itu batiniahnya,
bukan belum zohiriahnya. Apa zohiriahnya? Ya tahu sendiri. Kalau mendengar riung-riung begini, kan? Siapa tahu di hari Minggu besok ada yang lewat ke sini. Tuh, si Manjunta mau nyari tempat bikin rumah. Begitu mendengar pengajian benar juga hatinya. Kan sekarang mah perang ideologi sudah ada ikannya kan kita teh. Yahudi mah gitu. Bagian teman sudah ada pesan dikar. Nah ini nih sudah ada nih orang kita, ini orang kita. Jadi kamu harus kuasai di sini. Sudah dikar besar dari Indonesia diperkecil sampai kampung ada kita pesona satu. Terus ini masih anu itu. Ini belum ada nih bangsa kita nih Kristen belum ada nih. Jadi kamu harus beri tempat itu orang lain sudah pasang. Langkah-langkah itu sudah ada. Tapi begitu melihat kita begini, mundur di hatinya, wah nggak bisa dah, gagal dah, gitu. Jadi ini pagar juga, pengajian itu pagar juga sebenarnya, ya kan? Fa'amruha wa al-muhimmu gitu. Jadi urusan ini sangat penting sekali. Urusan irodah tuh, kemana irodahnya? Maksudnya kemana, ke akhirat atau ke dunia? Sangat penting sekali. Lakin al-abdu idza wazaba wastaqama 'ala al-amrayn, tapi seseorang kalau dia betul-betul menjalankan yang dua itu, ya kan? A'ni at-tafriqa ya wa tarka wa tafriq, menjauhkan kahayang, memisahkan kepengen, ya. Terus watarka juga meninggalkan kahayang. Apa tafrik? Tafrik itu mengeluarkan dunia kita, rezeki kita untuk sedekah dan sebagainya. Tafrik namanya. Watarka meninggalkan kahayang. Kabita itu, kabita ini ingin ditinggalkan itu. Itu famakmulun. Min fadlillah subhanahu. Ada kemungkinan itu dari karunia Allah. Artinya jiwa sosial ingin mengusir rezeki kita yang dikantong ke yang lain. Kedua, tidak selalu ingin itu karunia Allah yang besar di dalam jiwa kalau sudah ada itu. Ya kan Minhajul Abidin mengaji hati, namanya hati yang dibahas ya. Jadi kalau kita sudah punya, sudah berani menceraikan Tafrik farik-farik menceraikan dunia yang ada di kita, apa itu uang, apa dan pulau, sebagainya, sudah berani dikeluarkan untuk nafkah, dan sudah bisa kita tidak menginginkan yang aneh-aneh, yang maksudnya yang lebih-lebih, itu mungkin karunia dari Allah sudah diberikan kepada kita. Gitu. Seperti kemarin musim kurban, ya. Banyak kurban itu makanya buat yang hidup, bukan yang mati. Buat kita mengorbankan diri. Berani enggak mengeluarkan uang 3 juta untuk beli kambing? Itu artinya ditafrik nih, kan? Gitu. Tapi disesuaikan dengan keadaan sudah mampu belum. Jangan dimaksakan. Jangan dipaksa menjual itu untuk beli kambing, jangan. Punya kelebihan, maksudnya sudah tega kan di firok nih duit kita belikan kambing tuh potong gitu ya kan. Jadi jangan dipaksakan gitu. Seperti mulai kemarin lah ya. Itulah an yuwaffiqahu daf'i hadil iradah. Allah telah memberikan taufik untuk menolak keinginan tadi. Gitu. Terlupa kahayang wal ikhtiyar an qalbi, dan sudah menolak mencari di dalam hatinya sesuatu yang tidak ada artinya. Ya. Hari kita manaon atuh. Ini nasihat untuk orang-orang kaya. Hari kita makan pasar teh beli beras, berikan asin, talasi cabai bawang pulang. Orang kaya bukan Pak, cari hiasan dinding. Tuh, cari hiasan rumah sama suaminya. Ini papahnya itu buat balik ini paling bagus.
Tuh, dan begitu aja dibeli teh. Itu teh termasuk dikecewa itu teh ya Imam Ghazali. Ini buatan baru ini nih, gentong buatan Cina tuh dipasang di depan itu payah di depan kamar kita. Iya. Orang kaya mah begitu. Itu tuh sudah mabdul banget kelebihan. Kita mah nasihat ini teh memang apa artinya? Ya kita mah paling ke pasar keinginan ikan asin, ikan sepat, gitu ya. Membeli bonteng, sayur-mayur dalik, ya. Jadi tidak termasuk ini, ya, tidak irodah ini. Yang irodah ini artinya yang sesuatu hal sudah cukup apapun, tapi masih kepengen. Belum punya itu Pak, belum punya lonceng yang dari Amerika kita beli. Waduh, keterlaluan. Itu maksudnya. Jangan sampai terjadi begitu. Gitu. Fa innahu al-mutafaddilul karim azza wa jalla. Itulah kehormatan dari Allah Ta'ala. Orang sudah memberikan, berani menceraikan harta yang ada di dirinya dan sudah bisa menolak keinginannya. Itu mutafaddil dari Allah Ta'ala. Summa alladhi yam'atsu 'ala tarki wa tafriq, dan agar bangkit kita nih supaya bisa tuh tafriq dan tarki dan tafriq, supaya bisa diri kita itu yuhawinu alika dari gampang sebenarnya, supaya menjadi jiwa sosial, menceraikan harta yang di kita, kelebihan dari kita, dan supaya jangan kabitaan dengan yang lain. Yuhawin alik gampang. Apa? Zikru afatid dunia wa yuda. Ingat akan rusaknya dunia, dan ingat juga akan airnya dunia. Dunia itu banda harta banda. Ingat itu. Ya. Misal beli TV yang 32 in atau yang 56 in, sudah pintar, betul bagus, tapi awas itu bakal afat tuh, dan bakal rusak dan merusak akidah bisa terjadi, dan air tercela. Apapun ditayangkan di TV, ada di TV itu ingat. Ingat itu. Malah biasanya anak yang suka ngomong sama kita, "Papa, masa itu TV kita segede kaleng sadencis, beli yang gede." Ya, kita ada duit dibeliin. Paling ini akan menjadi afat, bencana, akan menjadi aib untuk si anak. Matanya ke situ melulu. Waduh, apalagi HP. Tahu sendiri kan Bapak HP? Meni headset kita teh. Abah sini juga bisa, Pak. Melarang cucu jangan pegang HP. Baru bisa melek juga sudah pegang HP anak sekarang. Di HP tahu sendiri, Pak. Aduh. Itu ada afatnya, ada bencananya, ada aibnya. Ada aibnya. Bencananya ini hancur otaknya ke situ, lupa pelajaran. Itu bencananya. Selain kalau sudah hidangan SMP, SMA, segala macam dibuka ada di situ, segala macamnya. Ingat itu katanya di sini. Gampang kalau sudah ingat itu, bakal merusak, bakal aib. Kalau sudah ingat itu, nanti akan ada tafriq dan meninggalkan. Gitu kata Imam Ghazali. Wa qad aktsara an-nasu qawla fi dzalika faminhu, banyak pendapat dari orang-orang. Ya kan? Di antaranya qaul ba'dhi taraktud dunya likillati ghanaiha wa qatati anaiha. Ada seorang ulama, siapa baru di sini di tengahnya ya, itu mengatakan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Kata Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, katanya taraktud dunya, aku tinggalkan duniawi. Tinggalkan. Kenapa? Likalati anaiha, sebab sedikit manfaatnya. Wa qasat alaiha, dan banyak apanya? Banyak lelahnya dunia. Sedikit manfaatnya dan banyak lelahnya. Maka sudah pamit aja, aku tinggalkan semua. Keindahan dunia aku tinggalkan. Apa manfaatnya? Malah capek.
Kata dia, benar ya ini kalau dijabarkan lebih jauh lagi, benar. Dunia tuh mencapaikan, merepotkan, manfaatnya semua juga tuh. Untuk apa kita? Bukan berarti kita jangan, awas ini jangan salah tangkap ya. Atau begitu mah bagaimana? Bukan, silakan beli apa saja tapi yang hanya sekedar untuk apa? Untuk mengatasi kekurangan, keinginan. Model makanan mah enggak, tidak dilarang beli apa-apa. Setiap hari sudah makan sate kambing, silakan saja. Ya, silakan. Tapi hanya sekadar untuk memperkuat ibadah saja. Itu maksudnya, ya kan? Terus wasurati fanaiha, cepat hancurnya dunia, cepat rusak. Begitu bilang wasurati anakiha, cepat hancurnya dan fana-fananya. Pantesan kita ya di buku sejarah ini dulu bekas kerajaan Fir'aun tuh tiang-tiangnya, ada fotonya. Ini dulu bekas kaum 'Ad dan kaum Samud. Dulu dia tuh di Tunisia, dia tuh di Turki, bekas bangunan kuno. Oh, itu dulunya sebetulnya gedung yang hebat. Sekarang tinggal tunggu. Buat apa mencari seperti itu? Artinya ya kan sudah ada contohnya. Dunia tuh ada rusaknya, ada hancurnya, apalagi yang dicari wahsihi dan rendah syurokaiha, rendah sekali pangkatannya dunia itu. Mau apa lagi? Tuh, ya kan? Qala Syekhul Imam rahimahullah telah berkata Abdurrahman Al-Warraq, Imam Ghazali, apa katanya? Lakin yaji'u min hadza, tapi dunia itu datangnya raihatul rabbati, wangi-wangian yang semerbak, al-faihatu yang menarik, li'anna man syakka fi ahadi ahabba bisalu, sebab orang yang ragu, orang-orang yang goyang hatinya untuk mengeluarkan hartanya di kantong itu suka menanti kembalinya. Tuh, ya kan? Jadi ada alun kecering dalam jiwa kita. Tahu alun kecering? Tidak alun batu. Kalau alun batu kan dilempar sudah diam. Alun kecering bukan dilempar ditarik lagi. Itu teh terus menjadikan tabiat rata-rata orang begitu. Sudah menolong, ingin ada balikannya. Ya kan? Misalnya istri kita nanya sama kita bilang, "Mama, Bapak mau bantu itu tuh, sedang dinaikkan rumahnya Bapak Anu." Ayo tuh berangkat. Dari pagi si Bapak ngebantu sampai pulang-pulang jam 3 bareng sama masyarakat bareng. Begitu pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Gitu. Nggak bawa apa-apa? Enggak. Ya Allah, kenapa tuh? Nggak ada nuhun-nuhun acan tuh, ingin dibalas dengan nuhun, ya kan? Kadang ngasih itu atau nuhun atau ini ada tarik kecilnya. Jadi bukan begitu membantu sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, ini bukan orang lain, abah juga begitu, hatinya masih. Dulu mah akhirnya selalu dihilangkan. Ya, jangan sok halal kiai teh, ngobrol-ngobrol dengan kiai sama rata-rata. Ceramah Sukabumi dan balik nampak 200.000 terus diancam mau naik itu, itu teh kecil banget. Jadi ingin pengembalian teh, ya kan? Gitu. Ya Allah, goreng kecil dah teh hati gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus apa katanya? Nah, wa man tarqa syai'an limakan syurakai fi ahabba lahu farwadin. Orang yang meninggalkan sesuatu tuh, ya, sesuatu pasti dia akan lebih cinta menyendiri. Artinya mengeluarkan sesuatu dalam dirinya kepada yang lain, dia akan mengaku sendiri dirinya. Itu yang lebih baik. Tuh. Ada peribahasa apa katanya?
tangan kanan memberikan sesuatu, jangan sampai tahu tangan kiri. Itu ya. Lamun tangan kanan memberikan sesuatu, cicing sama tongnya. Jangan pun orang lain tangan kiri pun nggak tahu. Setelah kita memfirok harta, mencari harta kepada yang sodakoh lah, jariah harta kepada yang lain, atau menolong orang kepada yang lain, jangan pun orang lain tangan kiri juga tahu waktu memberikannya. Wa man ahabba hadan abghadu aduwwahu, barang siapa inna dunya aduwwullah, dunya itu musuh Allah. Sekarang kita kadang-kadang kita kan ini kita ciptakan kau ya Allah, karena pada musuh ya Allah. Inna dunya aduwwullah, dunya itu musuh Allah azza wa jalla, wa anta hibbu, engkau mencintainya, gitu. Cek guru membesar, dunia musuh Allah, engkau mencintainya. Terus wa man ahabba hadan abghadu aduwwahu, barang siapa cinta kepada sesuatu pasti akan benci kepada musuhnya. Dunia musuh Allah, kita mencintai dunia berarti kita sama dengan benci kepada musuh dunia itu, yaitu kepada Allah. Tuh ya. Ini jangan lupa kalau sudah cerita dunia artinya yang fudul, yang melebihi dari keadaan. Ini kan ngajinya di depan para wali Allah, bukan di depan kita. Kita kadang-kadang bingung, terus dengan apa lagi aku harus ke pasar, harus dagang. Bukan dilarang itu, silakan. Kita hanya ingin mendengarkan, begitulah yang Ghazali kepada murid para wali semuanya. Pan waliullah mah, aduh. Dengan adanya napas aja bisa keluar, bisa melangkah, itu sudah kekayaan yang luar biasa. Masih bisa melangkah, masih bisa ngambil sesuatu, masih bisa berpikir, ini sudah sangat kaya hidup itu. Adapun yang lainnya penunjang doang. Makanya ya ada waliullah yang di Gunung Libanon ibadah kepada Allah, taqarruban ke Allah pada malanan, sampai lamun lapar ngambil tanah di pinggir dikasih ikan. Jadi nggak makan. Kenapa nggak makan? Sebab keyakinan para wali, hidup itu bukan dari makanan. Banyak orang habis makan meninggal. Jadi punya siapa itu kehidupan ini? Ada orang habis makan meninggal. Jadi berarti bukan penolong kehidupan nasi, bukan. Sebab saja. Adapun hakikat yang punya ini adalah Allah. Si wali sudah vertikal itu. Tuh, ya. Jadi berarti para wali Allah yang masih mengharapkan ingin bawa bekal, ingin mensiapkan, itu sudah tidak dinilai dalam Ghazali, itu sudah termasuk hubud dunia. Gitu. Makanya kurus-kurus badannya para wali Allah. Yang sekarang masih ada, ya. Masih ada yang jumlah 40 abdal itu. Menurut ahli sunnah masih ada. Paku-paku dunia sebanyak 40 ulama yang tidak ketahuan dia itu abdal, ternyata di mana meninggal satu diganti lagi dengan lain. Masih ada orang yang vertikal kepada Allah. Makanya kita sekarang ngambil contoh apanya kita tuh begitu para wali. Masa kita masih ribut dengan isi makan ada ikan mujair, ada ikan asam, masih marah-marah juga. Ini tuh sudah luar biasa kita teh. Ya kan? Sudah banget kita teh. Jadi para ulama mensyukuri yang pasti dikasih kehidupan. Nah, itu yang disebutkan bahwa jismuhu fid dunya wa qalbuhu fil uqbah.
jenisnya masih di dunia para wanita, tapi yeuna tos di ditu, tos di akhirat hatina. Jismuhu fid dunya jamulan kumpul kieu, tapi qalbu fil uqbah. Hatina tos di akhirat di ditu. Jadi sudah menempuh ke darajatul ula, tos tinggi. Gitu ya kan. Nah, ini teh ngajinya kepada orang-orang itu. Makanya kita hanya iktibar saja supaya bisa, oh gitu, Masya Allah ya Allah. Ada macam itu ibadah dari kita matu ya, kita sama sekali boro-boro mau diandalkan oleh kita, barangkali ini menjadi pahala, ternyata masih ada saja kita beda dengan beliau-beliau itu. Oh gitu, hanya iktibar itu aja. Jadi berarti kita mengikuti beliau sudah menerima tauhid kepada Allah. Wa fawwidu amri Allah, aku kembalikan urusanku kepada Allah, cukup. Apa yang ada hari ini itu rezeki kita. Tuh, ini sekarang nih, inilah rezeki kita. Tuh, Abah punya rezeki. Apa yang ada hari ini rezeki kita. Jangan memikirkan yang lain. Isukan bukan naon ulah capek. Pulang ke rumah sekarang kita pulang, datang istri bapak baru pulang ya ngaluarin kopi sama goreng singkong, itu rezeki kita. Jangan nanyakan roti yang kemarin masih ada enggak, jangan, itu yang ada supaya tidak capek ini. Menerima apa yang ada pada hari ini. Nah terus kata fal qaulul balik fihi ma qala syekhuna rahimahullah taala, pendapat yang tepat di dalam masalah ini sebagaimana dikatakan oleh guru kita, inna dunya li'anna wa asliha wasikhatun jifatun, dunya teh kotor jeung bangke dunia teh. Oh gitu. Nah, ala taro anna akhirah ila qadar, pan ujungna dunia teh gegeuleuh. Gegeuleuh. Bingan ya. Qadar teh gegeuleuh. Apa gegeuleuh bahasa Cirebon? Jijik ya. Pan akhirna dunia teh jijik wal fasad, rusak, watarashi, hancur, wal idmihal, hilang, wan nafad, habis. Mana ngumpul ke di meja makan, belanja istri kita, ya kan? Uang lagi belanja, begitu kita duduk, ya alhamdulillah sih ada sayur asem, tuh, ada ikan selat, tuh, malah ada itu ada sambal, lalap segala macam. Itu dunia namanya. Dunia itu malah ada sop itu kita sop ayam dimakan. Dunia ini dunia dimakan. Ternyata begitu dimakan, ala taro ada akhirnya kan? Bukankah akhirnya jadi geuleuh, jadi jijik? Begitu buang air, buang pagi-pagi, itu al-qadar. Hanya itu yang dicari teh. Tuh. Al-qadar bukan jadi geuleuh, rusak, hancur, hilang, habis. Yang tadi di meja sampai yang lain enggak boleh, sampai enggak dibagi tetangga, sampai ada musafir juga, wih sudah jangan, begitu dimakan lihat al-qadar hancur saja itu. Hanya itu. Jadi kalau kita berpikir tentang akan terjadi itu, apa makna keistimewaan yang ada di meja itu? Sampai gini, nggak boleh dibagi tetangga, nggak boleh ada yang minta. Apa nilainya yang di meja itu? Kalau ujungnya hanya itu, ya kan? Ya Allah. Sementara Allah Akbar, pernah ada yang dibalas. Ada satu cerita dalam kitab lain, dalam kitab ini.
Ada seorang kaya, istrinya cantik banget, muda, dia kaya. Kesenangannya panggang ayam, gitu. Kesenangan panggang ayam. Tapi saya kikir seorang kaya itu, luar biasa kikir. Begitu mau makan di meja sudah segala ada, segala ada. Ada yang salam di luar musafir, assalamualaikum. Kata suaminya, siapa itu? Sampai sama istrinya, buat makan. Balik lagi, musafir. Musafir. Bilangin ini dapat usaha kita, usaha yang benar hidup mah. Apa musafir? Bukan atau kasih, jangan dikasihkan. Dia usaha, kita kan ada usaha ini teh. Makanya hidup jadi begini teh. Sudah jangan. Maaf aja ya Pak ya, kata si istrinya. Ya sabar melihat itu. Ya nggak apa-apa nih. Si istri melihat, udah. Lama-lama nggak apa yang terjadi. Yang terjadi apa? Akhirnya jatuh miskin. Jatuh miskin akhirnya, ya kan? Ya si istri akhirnya melihat suami begitu, nyaman orang kayaknya cantik, minta cerai akhirnya, gitu, cerai menjanda, gitu. Udah menjanda begitu, ada jodohnya. Nikah lagi, kaya lagi, orang kaya, tapi baik. Orang ini sama suaminya. Lama ada yang musafir di luar seperti dulu. Assalamualaikum. Si perempuan melihat kaos potongan aing. Dia kaos bekas laki aing yang bekas. Nih, kasihkan, bawa, kasihkan. Harus mau apa? Ya, kasihkan. Bawa kantong kresek. Nih uangnya nih bapak. Diberikan, terus sambil nangis si perempuan tak benar kata salah kita. Sok deposito. Terima kasih neng, bapak. Nangis. Itu teh kenapa nangis? Masih kurang. Kenapa? Udah berangkat, masih kurang bukan? Kan sudah cukup, nggak usah nangis, berkah kita udah. Akhirnya terbuka ngomong, begini Pak, yang minta-minta itu bukan suami saya, jadi malah miskin begitu. Si neng mah, pan bapak juga dulu yang minta-minta ke sini bapak dulu. Dulu yang minta-minta ke sini yang musafir itu bapak. Dia mesti perempuan itu bisa seperti itu dunia. Ya Allah ya dia ceritanya juga ya kan, lucu sekali. Nah itu terus lakin hajipatun domhat bitibin itu jipah bangke tadi dicampur dengan minyak wangi seolah-olah ya. Watuyat bijinatin dibungkus dengan hiasan yang bagus. Faktarra billahi ghafil. Tertipu orang yang lupa, orang yang lupa. Semua dunia begitu, terbungkus oleh yang indah-indah, dia tertipu bahwa itu mencelakakan. Ya, sehingga timbul nafsunya untuk menginginkan itu, untuk iradah itu. Tapi wazada fiha al-aqil. Orang yang punya akal, yang berilmu, zuhud dia, tidak aku mah. Ya kan? Jadi terhadap dunia kita bukan tidak boleh usaha. Silakan please, mangga, ya kan? Tadi caram agama
dunia yang berbekal asaniatillahi ta'ala dan memperjuangkan agama dan untuk mengurus keluarga itu bagus ya, bagus. Dan dari kemarin kalau dibahas kan, kita bagusan ditinggalkan ya, atau bagusan di rumah saja, dunia sudah ada seperti ini, mana yang dibolehkan gitu, kemarin sudah ceritakan. Fa'in kila fama hukmu zuhri, tos itulah anak ya itu kita tanpa kau sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana anul dailatah. Cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdul Wahid bin Zaid an-Nawqal. Ini ada cerita dari Syekh Abdul Wahid. Beliau berkata, kuntu fi markab. Waktu itu aku ada di atas perahu. Fatarhatna adri ala jaziratin. Aku terlempar oleh angin ke salah satu pulau. Fakhrajna ila jaziratin. Langsung aku masuk atau keluar, masuk aku ke pulau itu. Fara'ayna syakhsan ya'budu sanaman. Ketemu dengan seseorang, dia agamanya penyembah patung. Lalu sama fakulna, aku ngomong kepada dia, ta'budu hadas salam, engkau menyembah patung ini. Wa fina man yasbitu, di kampung kami banyak yang membuat patung, kenapa disembah katanya gitu. Kata si orang ini, faqala antum man ta'budu, engkau menyembah kepada siapa? Fakuna na'budu ilahan fis sama' arsuhu wa fil ardi batsuhu wa fil bahri sabiluhu. Aku menyembah kepada Allah yang esa ya, yang kerajaan aras di aras, yang di bumi tempat menjatuhkan hukumannya, yang di laut tempat perjalanannya. Faqala wa'alaikum, siapa yang mengajarkan itu kepada kamu? Qulna arsalaina rasulan, telah diutus oleh Allah seorang rasul. Qala wa ma fa'ala rasul, apa yang dilakukan oleh rasul? Qulna qabadahu malak ilaihi, itulah beliau sudah dicabut nyawanya oleh malakal maut. Artinya rasul mah manusia biasa, artinya ya kan, bisa meninggal gitu. Qala fa'al taraka indakum min alamati, apakah meninggalkan sesuatu dari rasul itu, tanda-tandanya? Kuna na'am, ya, apa tuh? Kitab Allah, Al-Quran, itu meninggal itu. Qala hal indakum syai'un, apakah kamu punya sesuatu dari Al-Quran itu, dari ayat itu? Ya, punya dari ayat itu. Fasyara'na naqra'u alaihi suratul Rahman, maka aku, kata yang punya Al-Quran, maka aku bacakan surat Ar-Rahman di hadapan orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajru yasjudan. Baru sampai situ dibaca sama dia tadi surat Ar-Rahman. Tiba-tiba pamazala yabki kata tuh itu orang tadi itu nangis. Ngerti Bang? Nangis dia. Aku bacakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajru yasjudan. Nangis tidak berhenti ya kan. Ar-Rahman, Allah Al-Maha Rahman, kasih sayang, 'allamal Qur'an, sudah mengajarkan Al-Quran. Ya, Allah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan,
Allah menciptakan manusia, Allamul bayan. Allah telah mengajarkan kepada kita cepetan ngomong, bisa bahasa, bisa ngomong, ya kan? Tuh, as-syamsu wal qamar husban, matahari dan bulan berjalan menurut perhitungan yang tepat yang sudah ditentukan. Wa nadwa yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan menurut pohon-pohonan yasjudan, semua tunduk kepadanya. Cerik teureun eta si jalmi tadi yang panjang patung nangis terus ya, begitu nangis terus gitu. Ma yang bagi ayu sahib hadzal kalam, tidak pantas manusia itu berdosa kepada yang mengucapkan kalimat itu pada Allah. Tidak pantas manusia berdosa kepada yang mengucapkan kalimat itu. Kata orang itu, ya Allah ya Rabbi, Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Al-Quran disebut mukjizat. Mukjizat teh amrun khariqun lil adat, suatu perkara yang merubah kemampuan otak manusia, teu mampu nepi. Tuh Al-Quran teh kan mentak satu-satunya di dunia yang bukan makhluk Al-Quran. Enggak boleh disebut makhluk. Al-Quran kalamullah, yang lain makhluk yang lain. Bahasa Allah, omongan Allah, Al-Quran lain makhluk. Allamahul bayan, ngajarkan kepada manusia ngomong yang pas sehat masing-masing. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Batak atau bahasa Inggris, bahasa Jerman, kabeh walau diajarkan beda-beda bahasa. Tapi lucu, bahasa boleh berbeda, bacaan Al-Quran sama. Ini disebut mukjizat. Orang Jawa mah susah ngomong Sunda, mal bisa kandalnya tetap. Orang Sunda pun begitu susah, apalagi ngomong Padang yang lainnya, apalagi ngomong Inggris, ngomong Cina, mal bisa. Orang Cina ngomong Melayu mal bisa. Bahasa, tapi Al-Quran bahasa berbeda semua, Al-Quran sama bacaannya. Cina dan imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Inggris jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Terus semua Sunda jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Jawa dan sama bacaan. Ini disebut mukjizat. Aneh, luar biasa. Ini itu dipersatukan dengan Al-Quran. Allamul bayan, mentak kalau mengajarkan bahasa kabeh sikan bahasa diberi diajarkan Al-Quran, semua mata kepada Al-Quran bacaannya. Makanya kalau kita besok mau pergi ke Cina, nggak usah beli di sini Al-Quran, di sana di Cina, di Beijing, sarua kata kene. Itu Islam. Bapak balik ke mana? Saya besok ke Inggris, anak kan tinggal di sana, mau cari Quran, nah nggak usah di sini, di sana, sarua itu Al-Quran. Dipersatukan sedunia Al-Quran. Tapi Injil beda. Kalau kita punya teman orang Kristen mau ke Cina, kasih tahu beli Injil dulu di sini. Maka di sana nggak ada Injil bahasa Indonesia, bahasa Cina ada juga. Untuk menghafal. Kayak Inggris beli di sini, di sana bahasa Inggris. Tapi Al-Quran dimanapun sama. Ini mukjizatul uzma, itu, ya kan? Bacaan bisa akur gitu. Ya Allah yang hebat, dipersatukan oleh Al-Quran. Makanya orang itu mengatakan sungguh tidak pantas orang berbuat maksiat kepada yang berfirman itu Ar-Rahman, Allah ada kepada Allah. Summa arudna alaihi Islam, terus aku ajak orang itu supaya mengenal Islam, faslama, terus Islam orang itu dari penyembah berhala. Wa manau ma'ana fi sama, ayo ikut aku di perang, berangkat ceritanya. Fala majanna lail wa sulaina isya, begitu datang malam aku salat isya, akhadna mudjana linau, aku memanggil
mengambil itu amparan untuk tidur. Ayo silakan tidur di sini. Faqala lana hadzal ilahul ladzi dalatumuni alaihi yanam. Ini yang kau tunjukkan kepadaku itu Tuhan itu kemarin yanam tidur enggak? Itu kan. Yang kasih tahu bahwa aku sekarang kan berubah. Ya aku percaya Tuhan yang kau jelaskan itu sekarang tidur enggak dia? Gitu. Pokoknya berwahayun qayyumun la yanam. Dia tetap hidup, berdiri sendiri dan tidak pernah tidur. Itu qala bi'sal 'abidu antum. Atau kalau begitu sejelek-jeleknya hamba kamu atuh. Kamu paling jelek atuh. Kenapa paling jelek? Atuh tanamuna antum tanamuna wa lakum la yanam. Kamu tidur, majikan kamu tidak tidur, jadi kamu goblok. Ya. Allah tidak tidur kata kamu, tapi kamu tidur. Seorang hamba tidur, pembantu di rumah majikan enggak tidur. Salah atuh. Kamu harusnya jangan tidur. Kita tauhid sampai begitu. Orang baru masuk Islam padahal, ya. Itu tauhid sampai begitu. Aduh, ya kan malu tuh dikritik begitu. Jadi majikanmu tidak tidur gitu ya kan. Nah, terus falamma wasalna birra wa radna al-sira jama'na lahu syai'an. Begitu sampai ke daratan, aku kumpulkan sesuatu, duit minadarwahim, kumpul ke faqala mahal cek kata jami kata naon kata dicekal dipegang-pegang tasta'in bi ala nafsik. Ini untuk membantu kamu nanti di perjalanan, kan kita mau pisah, lumayan aja dikumpul-kumpul ini dari semua jamaah, ini duitnya, ini uang ini, barangkali perjalanan ada keperluan. Dalatumuni ala tariqin ma'arakum salaktumuha. Kau telah memberi jelas kepada aku, pasti akan diberi jalan kalau menyembah kepada Allah. Kok dikasih uang? Anakum wa'budu ghairu falam yudayyin. Aku dulu waktu menyembah selain Allah, yang disembah itu tidak menyepelekan aku, selalu aku ditolongnya. Apalagi sekarang, masa tuh al-an ya gitu. Al-an ba'da ma araftum falamma kana ba'da salati ayyam qila li innahu fin nazar. Begitu setelah 3 hari ketahuan si orang itu sedang nazar. Nazar itu satu mau. Jadi ini kita yang dunia tauhidnya tadi baru masuk Islam, sudah bertauhid, percaya kepada Allah, tidak akan melaparkan, tidak akan segala macam, sampai betul-betul sampai disindir Allah tidak tidur karena kamu tidur. Seorang hambanya, ya, majikan aja tidak tidur, harusnya kamu tidak tidur. Itu tauhid sampai dalam itu, tiba-tiba sakit terus sakaratul maut, sakarat dan dalam keadaan sakaratul maut. Ya kan? Gitu. Terus apa? Wanimtu indahu, aku tidur di samping orang yang sakit tadi. Faraitu jariyatan jiratin khadra. Aku dalam mimpi ada bidadari di dalam taman yang hijau. Wa yaqulu, bidadari itu ngomong, ajilu bihi fi salam faqad tala syauqi ilai. Cepatkan itu kesini kan, jangan lama-lama. Aku sudah rindu kepada orang itu, kata bidadari dalam mimpinya nih orang. Cepatkan dia, ajilu bihi fi salam, cepatkan mereka dalam keadaan selamat. Faqad tala syauqi, aku telah lama rindu kepada orang itu. Fastaqazu waqad mata, pada pantu. Begitu aku bangun sudah meninggal, langsung aku kuburkan. Nah, warimtu tilkal lailah, aku mimpi pada malam itu. Faraitu fil manam wa ala rasi taju, aku melihat bertemu dia, di kepalanya ada mahkota, tajud mahkota. Wa baina yadi al-hurul 'ain, di antara kanan kiri bidadari cantik-cantik, ya. Wa yaqra'u, dan membaca wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ar-Ra'd.
wal malaikat dan malaikat yadkhuluna pada masuk semua malaikat min kulli bab dari semua pintu-pintu surga. Tuh, assalamualaikum bahagia engkau semua bima sabartum karena sabar kamu. Farima uqbadar, inilah sebaik-baik tempat kembali. Apa artinya? Baru masuk Islam tapi iman sudah luar biasa, meninggal dunia itu janji Allah memang dijemput oleh bidadari-bidadari. Dia sudah bagikan raja, bagikan luar biasa, disambut oleh para malaikat di surga. Ini untuk apa? Untuk rojak kita. Untuk rojak. Baru masuk Islam, gue mah udah lama masuk Islam. Gitu ada rojak gitu. Jadi ada harapan atuh gitu ya kan? Ada rojak, ada harapan. Harapan baru masuk Islam aja begitu belum ibadah ya kan? Cuma tauhidnya mantap saja, meninggalnya sebab itu. Masa aku sudah lama Islam dan ibadah kepada Allah, masa ke neraka itu rojak, harus punya rojaiyah yang maksudnya harapan gitu ya. Udah panjang amat lebih sehat ya. Segitu aja cukup dulu kita ya kan. Tinggal besok hadisnya waqala addu zakat abdanikum bi kulli Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika as-salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqqi min masyayikh. Allahumma ij'alni min al-hukama'i al-muzawwadina bil 'ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi